Review The Forbidden Dead. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Forbidden Dead, yang bercerita tentang seorang anak raja bajak laut yang mencari jati dirinya. Pada suatu hari di tengah lautan, saat itu raja bajak laut yang bernama Haibu tengah bertarung melawan sekelompok bajak laut. Saat itu terlihat Haibu sedang terdesak karena dia seorang diri melawan begitu banyak musuh, hingga akhirnya dia pun tertembak yang menyebabkan jatuh ke dalam laut. Dan saat itu terlihat monster laut yang memangsanya. Pada saat ini di desa nelayan bernama Desa Tanka, saat ini akan diadakan perburuan harta karun. Ini adalah ritual khusus di Desa Tanka untuk para nelayan muda, yaitu mereka harus menemukan harta karun bawah laut. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di lautan, ditandai dengan pusaran air laut sebagai tanda di sana ada harta karun. Satu persatu para pemuda ini terjun ke laut, hingga akhirnya seorang pemuda pemula bernama Haesang yang baru pertama kalinya melakukan perburuan harta karun. Saat itu dia diejek oleh temannya yang bernama Dapu, karena Haesang memiliki tanda bajak laut di lengannya. Tapi akhirnya Haesang tetap melanjutkan dengan restu dari Ketua Long. Ketua Long di sini adalah ayah angkat dari Haesang. Akhirnya para pemuda ini mulai mencari harta karun dan mereka satu persatu mendapatkan hasil buruannya. Akan tetapi Haesang berada di tempat yang sedikit jauh. Dia melihat kilauan cahaya, akhirnya dia mengambilnya. Itu adalah pecahan baju zirah yang terbuat dari emas. Akan tetapi tiba-tiba muncullah gelombang besar yang menyapu Haesang, yang menyebabkan dirinya tersapu jauh, sedangkan di dalam kapal hanyalah dirinya lah yang belum tiba di dalam kapal. Hingga akhirnya Ketua Long memutuskan untuk menyelamatkan Haesang, dan dia memberitahukan kepada Dapu, apabila tak kembali dalam 30 menit, maka putuskanlah tali yang menghubungi kami dan pergilah. Singkat cerita, akhirnya di kedalaman laut, Ketua Long menemukan Haesang. Ketua Long segera menariknya, akan tetapi tiba-tiba monster raksasa muncul. Monster itu memisahkan mereka dan terlihat Ketua Long dimangsa oleh monster itu. Sedangkan di atas kapal, mereka yang melihat monster itu mulai panik dan mereka meninggalkan Haesang. Tiba-tiba, lama terombang-ambing di lautan. Haesang ditangkap oleh bajak laut. Di sana ada seorang wanita yang menjadi ketua dari bajak laut itu. Dia mencari tahu informasi di mana Haesang mendapatkan serpihan baju zirah itu. Karena serpihan itu adalah petunjuk bagaimana cara ke pulau bawah laut. Tetapi karena tak mendapatkan jawaban yang diinginkan, wanita itu menjebloskan Haesang ke dalam penjara. Saat berada di dalam penjara, ternyata ada seorang wanita yang bernama Ansu. Dia juga adalah tawanan dari bajak laut ini, hingga akhirnya mereka mulai melakukan kerjasama, dan mereka berhasil membuka ikatan. Sembari mengobrol, mereka ternyata mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari kota bawah laut yang keberadaannya sangat tersembunyi. Akhirnya, mereka mulai keluar mencari jalan keluar. Mereka berhasil mengecoh beberapa penjaga yang saat ini sedang mabuk-mabukan. Dan di sana mereka menemukan banyak petunjuk, yaitu Pulau Elixir, salah satu pulau tersembunyi yang tak sembarang orang bisa memasukinya. Hingga akhirnya mereka menemukan rakit untuk kabur. Akan tetapi pelarian mereka tidak akan semudah itu. Bajak laut wanita itu berhasil memanah Haesang, dan bajak laut itu segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar rakit Haesang. Pada keesokan harinya, akhirnya Haesang dan Ansu terbangun. Tampaknya Haesang terkena panah beracun. Ansu mencoba untuk mengobati Haesang, dan karena dalam perjalanan hanya berdua, tampaknya ada benih-benih cinta di antara mereka. Akhirnya Ansu menemukan petunjuk, yaitu pecahan baju zirah itu ternyata mempunyai simbol yang sama,
yang terdapat di Pulau Elixir, dan mereka memutuskan ke sana. Singkat cerita, tibalah mereka pada daerah yang memisahkan Pulau Elixir, yaitu Kabut Iblis, ciptaan dari Raja Bajak Laut Haibu. Kabut ini tidak sembarangan bisa dilewati. Akhirnya mereka nekat melewati kabut itu, dan di dalam kabut tampak cuaca sangat berbeda. Hawa menjadi semakin dingin. Terlihat banyak sekali kapal karam di dalam kabut. Di dalam kabut bisa membekukan semuanya. Sedangkan saat itu kondisi mereka sangat mengkhawatirkan. Bekuan es mulai menyelimuti tubuh mereka. Tampaknya Haesang sudah tak tahan lagi. Tapi untungnya Ansu mempunyai ramuan yang bisa sedikit meredakan hawa dinginnya. Dan Ansu tentu saja memeluk Haesang ya guys. Singkat cerita, tiba-tiba Haesang sudah terbangun. Mereka akhirnya sampai di Pulau Elixir. Ternyata Pulau Elixir adalah kampung halaman Ansu. Haesang sangat takjub melihat peradaban yang terdapat di Pulau Elixir. Dan Ansu mengenalkan Haesang pada sosok Tuan Wu. Dialah yang merawat Haesang selama pingsan. Dia pun yang menyembunyikan fakta bahwa ada tanda bajak laut di lengan Haesang. Ternyata Tuan Wu banyak meneliti tentang simbol-simbol itu. Dia meneliti juga tentang keberadaan kota bawah laut. Mereka akhirnya memulai kerjasamanya, yaitu mencari keberadaan pulau bawah laut. Satu persatu tempat Pulau Elixir mereka jelajahi. Sementara itu, para bajak laut itu terlihat sudah bersiap-siap untuk melintasi Pulau Kabut Iblis untuk menuju Pulau Elixir. Dan pada akhirnya Haesang berhasil menemukan petunjuk, dan mereka berhasil menemukan gua bawah laut. Mereka segera menjelajahi gua bawah laut itu, hingga akhirnya mereka menemukan daratan di dalam sana. Mereka menjelajahinya hingga tiba-tiba air laut yang begitu deras akan menghujam mereka. Akan tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Haesang tiba-tiba membekukan air itu. Sementara itu, Tuan Wu menemukan prasasti kuno. Di sana terdapat pertanda di mana pulau bawah laut berada. Akan tetapi, tiba-tiba ingatan Haesang menjadi kacau. Dia seakan pernah mengunjungi tempat ini. Tiba-tiba Ansu mencurigai siapa Haesang sebenarnya, bahwa dia bukanlah orang yang sembarangan. Dan akhirnya Haesang menceritakan semuanya, bahwa Haibu pernah membawanya ke sini. Kemudian Tuan Wu kembali menjelaskan, semua bajak laut mempunyai tato di lengannya, dan Haesang mempunyai tato itu. Dan ternyata Tuan Wu adalah bawahan dari Raja Bajak Laut Haibu. Ternyata dia mempunyai niat jahat untuk mendapatkan kekuatan di kota bawah laut. Ansu yang nampak sangat kesal memutuskan kembali ke pulau. Setibanya di sana, ternyata warga Pulau Elixir sudah dibantai oleh para bajak laut itu. Dan ternyata Tuan Wu adalah ketua yang sebenarnya dari bajak laut itu. Haesang yang saat itu dituduh bersekongkol dengan para bajak laut dan sudah tidak diterima di Pulau Elixir. Dan setelah didoktrin oleh Tuan Wu, dia akhirnya mengikuti Tuan Wu. Haesang pun tiba di kapal. Dia disambut bak pahlawan, karena hanya dia yang dapat membuat pusaran air sebagai gerbang dari pulau bawah laut. Mereka berdebat. Tuan Wu mengakui bahwa dialah yang membunuh Haibu. Tetapi dia membunuh Haibu karena Haibu sudah mengkhianati mereka, dan seolah-olah Haibu yang bersalah, dan Haesang pun mempercayainya. Mereka mulai berjalan ke tempat kota bawah laut. Sementara di tempat lain, Ansu yang mengetahui yang sebenarnya bahwa Raja Bajak Laut Haibu ternyata adalah orang yang baik. Dia sengaja menyembunyikan keberadaan pulau bawah laut agar kekuatan yang tersembunyi tidak digunakan oleh para penjahat.
Kemudian dia pergi ke desa Tanka, ternyata Ketua Long masih hidup. Dia meyakinkan Tuan Long untuk membantu menyelamatkan Haesang. Dengan negosiasi yang panjang, akhirnya Tuan Long menyetujuinya. Sementara itu, di tempat lain, Haesang tampaknya sudah berada di dekat gerbang kota bawah laut. Haesang mulai melakukannya. Dia mengaktifkan pusaran air. Terlihat Tuan Wu dan anak buahnya sangat senang. Hingga akhirnya salah satu anak buahnya memberitahukan bahwa ada kapal yang sedang mendekat. Akan tetapi Tuan Wu meremehkannya. Baikkanlah, itu hanyalah kapal kecil. Pusaran air mulai membesar. Terlihat Tuan Wu mulai melakukan persiapan untuk menyelam ke sana. Tiba-tiba kapal mereka tertabrak. Akhirnya teman-teman Haesang dari desa Tanka datang menyelamatkannya. Awalnya Haesang ragu untuk ikut bersama mereka, hingga akhirnya hatinya tergetar setelah melihat kehadiran Ansu dan Ketua Long. Akan tetapi pertarungan tak terhindarkan hingga akhirnya Tuan Wu menembak Ketua Long. Haesang semakin memanas, akan tetapi Tuan Wu memutuskan untuk terjun ke kota bawah laut. Haesang mencoba mengikutinya, akan tetapi dia dihalangi oleh wanita bajak laut itu. Mereka pun terpaksa harus bertarung. Di sini terlihat bajak laut ini lebih unggul. Saat Haesang ingin menggunakan kekuatannya, tiba-tiba kekuatannya tidak bekerja. Saat Haesang sudah terdesak, tiba-tiba monster raksasa datang memangsa wanita itu. Mereka sangat terkejut. Akan tetapi, Haesang memutuskan menyusul Tuan Wu ke kota bawah laut. Dia pun tiba di sana. Dia melihat Tuan Wu sedang menghimpun kekuatan tersembunyi di kota bawah laut. Haesang mencoba menghalanginya, akan tetapi tiba-tiba Tuan Wu berhasil membekukan semua yang ada di sekitarnya, termasuk air laut yang begitu deras. Orang-orang yang berada di kapal pun mulai membeku. Haesang terus mencari cara. Dia mencoba menghancurkan prasasti itu sembari Tuan Wu sedang menghimpun kekuatan. Tiba-tiba Haesang terpental dan tak berdaya oleh kekuatan Tuan Wu. Haesang pingsan sejenak. Sesadarnya dia sudah melihat emas yang menyelimuti tangannya. Akhirnya dengan kekuatan baru, dia berhasil menghancurkan prasasti itu dan membatalkan kekuatan Tuan Wu. Tuan Wu tak berdaya, semua mulai hancur. Tuan Wu dan Haesang tenggelam di pusaran air. Sementara itu, di atas kapal, Ansu dan teman-temannya meneriakkan nama Haesang. Haesang, Haesang, di mana kamu? Hingga akhirnya Haesang terlihat. Mereka pun tampak bahagia menyambut kepulangan Haesang. Dan di akhir film kita akan melihat petualangan dari Haesang dan Ansu. Dan semoga mereka bahagia selamanya. Oke guys, itu saja dulu untuk review filmnya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.